Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberi kita kenikmatan sehat walafiat dan kesempatan untuk ngaji bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan tentu saja kenikmatan paling agung adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itulah hingga saat ini kita masih istiqomah dalam kebaikan, masih istiqomah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan di pagi ini insya Allah kita akan kembali membahas satu masalah penting yang menjadi eh, persoalan yang seringkali kita hadapi untuk bisa mengatasi kesedihan atau kegalauan. Dan ini bagian dari apa yang juga dicontohkan oleh Nabi kita SAW dalam doa-doanya, bagaimana seorang Muslim terhindar dari kesedihan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini, umat yang senantiasa dirindukan oleh Nabi kita SAW, umat yang disebut sebagai saudaranya, umat yang mudah-mudahan kelak akan berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan tentang kegalauan yang insya Allah akan dibahas di pagi ini, dan saya coba uh, searching juga saya apa makna galau gitu ya. Ternyata galau itu banyak maknanya, dari mulai sedih, kacau pikiran gitu ya, tidak menentu, eh, apa namanya, terus eh, bimbang gitu ya. Dan itu ternyata luar biasa nih. Galau ini kenapa Rasulullah SAW ada sebuah doa juga ya, dan dalam bahasa Arab kalau itu kalau nggak salah disatukan maknanya dengan kata alham gitu saja. Baik, sebelum masuk ke kajian tentu senantiasa saya mengajak diri saya dan juga jemaah semuanya, jemaah yang dimuliakan Allah, untuk mari kita memanfaatkan pagi dengan infak fisabilillah, dengan sedekah pagi, yang ketika pagi dimanfaatkan dengan tidak hanya ngaji dan juga sedekah, untuk mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pagi ini sebagaimana doa yang selalu disampaikan di doa dari Nabi kita Rasulullah SAW untuk umatnya. Allahumma barik di ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku ya di pagi harinya. Tentu pagi hari yang mana dan bagaimana pagi hari itulah yang eh, keberkahan akan turun, dan mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang menentukan keberkahan pagi dengan cara salah satunya beramal soleh dengan sedekah di pagi hari. Sahabatku yang Allah, kita kembali ke kajian. Insya Allah ini tema yang penting sekali ya dalam kehidupan kita, untuk memahami bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan eh, cara mengatasi galau gitu ya. Menghalau galau. Insya Allah, tabarakallah, ini juga dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari, sangat ini sekali ya, mengena sekali di hati, menghalau galau, dan insya Allah eh, jadi inspirasi besar untuk bisa menjalani kehidupan tentu dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Orang yang berzikirlah orang-orang yang Allah berikan ketenangan. Bagaimana kabarnya saat pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahnu Insya bikhair. Allah. Bibarakati doaikum. Alhamdulillah. Insya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan eh, sama-sama semuanya jamaah ya dalam keadaan bil khair, dalam keadaan baik. Ya Rab, ya Rab. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, semuanya Allah curahkan kebahagiaan di pagi hari ini, ketenangan, dan walaupun tidak galau, tapi tentu kita harus tahu ya,
Karena kadang-kala galau itu nggak kenal waktu, nggak kenal tempat saja. Kalau pas Tiba-tiba muncul. tiba-tiba, nah, Tiba-tiba. Dan tentu ya kalau eh, jadi indikator keimanan itulah bisa jadi saja ketika galau keimanan sedang turun nih. Ini ada alarm gitu. Kalau kalau tubuh ini ada sakitnya gitu ya, sebagai alarm ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, kalau keimanan bisa jadi ini indikatornya salah satunya ada galau gitu saja. Tafadhol masykur Ustaz untuk memulai kajian. baik. Syukran jazakumullah khairan. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat MKI dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya. Mungkin banyak di antara kita yang kemudian mencari ketenangan hati dengan cara menyendiri, pergi ke tempat yang jauh, healing gitu ya, refreshing atau apalah namanya, untuk bisa menenangkan jiwa dan pikiran. Tapi sebelum itu, mari kita hadirkan kesyukuran yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menimbang seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita. Karena dengan itu saja kita sudah mampu menghadirkan kesyukuran. Ketika polanya memang kita tahu bahwa tanpa itu Allah SWT akan menjadi zat yang rasanya sangat kita butuhkan. Dan setiap kita pasti tergantung kepadanya. Nah, ketika kita memahami bahwa memang kita butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pada saat itulah Allah kadang-kadang membuat satu mekanisme dalam diri kita. Ini dalam konteks tazkiyatun nufus ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bagian yang kita sebut sebagai keinginan mencari sesuatu di luar sana, seolah-olah kita ini kemudian menjadi sangat berdiri sendiri. Jadi seolah-olah kita ini adalah makhluk yang individu, gitu ya. Padahal kita ini adalah makhluk yang sangat tergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu kita semua berada dalam genggaman. Kita semua memahami bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus banyak disyukuri. Yang kedua adalah bagian di mana ketika Rasulullah SAW banyak disolawati. Jadi setiap kita teringat sesuatu, memahami sesuatu, kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini sholawat serta salam perlu kita kedepankan supaya menjadi bagian penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita aturkan kehadirat Rasulullah SAW. Maka dalam kajian Hisnul Muslim pagi ini kita akan membahas tentang kegalauan di mana kondisi kita menjadi sedih, gelisah, kesepian, dan tidak karuan. Kondisi ini bisa terjadi pada setiap orang yang kemudian untuk mengungkapkan ekspresi perasaan dilema, sedih, gamang gitu ya. Nah, dalam kondisi yang penuh kegalauan ini nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Kadang-kadang seseorang itu memutuskan untuk menyendiri sehingga dia kembali kepada tadi saya bilang dia menjadi makhluk individu gitu ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seperti itu, sebetulnya Allah SWT ingin mengembalikan kita kepada yuk ingat Allah, yuk kembali kepada Allah.
Jadi seperti tadi Ustaz Khalid sampaikan di surah Ar-Ra'd itu ayat yang ke-28. Bahwa jelas bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, wa tatma'innul qulubuhum, ya, bizikrillah. Jadi eh, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ditekankan oleh Allah SWT dalam ayat itu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, bagaimana cara untuk menghalau galau ini? Kalau kita pahami galau itu dalam konotasi negatif, gitu ya, galau, sedih, bimbang, bingung, apalah segala macam. Maka istikharah itu salah satu yang kemudian mengokohkan rasa, mengokohkan jiwa. Tetapi yang perlu kita pahami adalah eh, galau itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita kembali kepada Allah. Kalau saya sebut abbreviation in English gitu ya. Galau itu GALAU. Galau. God always listen and understand. Ya, galau itu God always listen and understand. Jadi Allah itu selalu mendengarkan dan selalu paham. Itu galau. Jadi galau dalam konotasi positif, God always listen and understand. Nah, itu perlu dijadiin status kalau perlu gitu ya. Nah, dalam pengertian ini apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW ketika beliau sedang gelisah, beliau membaca doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini doanya nanti saya share insya Allah. Seperti doa di zikir pagi. Kalau doa zikir pagi itu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata'in gitu ya. Dan itu bagian yang seringkali kita kalau pahami artinya itu kita betul-betul meniadakan diri. Jadi Rasulullah SAW kalau gelisah itu seringkali membaca Allahumma rahmataka arju. Ya, Allahumma rahmataka arju. Falatakilni ila nafsi tarfata'in. Ya, Allahumma rahmataka arju. Wahai Allah, hanya rahmatmu lah yang kami harap. Ya, kami hanya kembali kepada rahmatmu. Rahmataka arju. Falatakilni ila nafsi tarfata'in. Maka jangan menjadikan aku mengandalkan diriku sendiri sekejap mata pun. Wa aslih li, dan perbaiki untukku sya'ni kullah, segala sesuatu, in every single detail, gitu ya, semuanya sya'ni kullah, ya, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali engkau. Nah, ini hampir mirip dengan doa yang di Hisnul Muslim tadi, ya, ya hayyu ya qayyum, wahai sang maha hidup, wahai sang maha independen, ya Hayyu ya Qayyum, rahmatika astaghis. Hanya dengan rahmatmu kami mohon dengan sangat. Astaghis itu istighosah. Kalau kita dengar beberapa ulama di kalangan kita gitu ya, sering bikin istighosah. Itu kan istimewa ya, istighosah itu tidak seperti isti'anah yang kita meminta, tidak as'alu yang kita memohon gitu. Tapi istighosah ini atau astaghis dalam konteks tadi disebut sebagai ini genting dan penting, ya, istighosah. Maka kemudian birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah, perbaiki untukku seluruh segala sesuatu, ya. Kemudian di bagian akhir hadis itu dikatakan wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan biarkan aku mengandalkan diriku sendiri sekejap mata pun. Dan ini bagian yang kemudian apa yang kita lakukan menjadi tidak ada, kecuali menyerahkan semua urusan ini kembali kepada Allah. Maka bagian yang ketika kita memahami bahwa semua diserahkan kepada Allah, lalu terus kita ngapain? Ya, tugas kita cuma berserah kepada Allah saja.
Jadi itu kunci yang paling paling luar biasa menurut saya. Dan Rasulullah SAW senantiasa perbaiki itu. Nah, apa saja kiatnya? Tentu menjadi bagian yang kita perbaiki dari sisi ikhtiar kita, yaitu apa? Perbaiki ibadahnya. Kalau perlu sholat itu minta sama Allah. Ya Allah, saya pasrahkan semua urusan ini kepadamu, maka kita tidak lagi menanggung beban. Kita tidak lagi apa namanya eh, memikirkan semuanya. Yang paling gampang, mantra-mantra khususnya nih kalau di saya, baca haukalah. Ya, lafaz haukalah ini menguatkan dalam berbagai persoalan. La haula wala quwwata illa billah. Boleh tambahkan aliyul azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu kali saya pernah membimbing umrah. Biasanya orang itu dalam konteks tawaf nggak terlalu capek, tapi kalau tawafnya sudah 2,5 kilo gitu ya muter karena putarannya lumayan jauh dari pusat Ka'bahnya gitu ya. Maka kemudian mulai sa'i, itu 3,5 kilo tuh. Jadi total 2,8 tambah 3,5 kilo lumayan itu. Maka biasanya pada saat sa'i sudah mulai lelah orang menghadirkan kelelahan yang lumayan. Nah, ketika sudah melangkahnya sudah mulai gontai begitu ya, saya pernah lihat seorang jamaah karena saya alhamdulillah pakai travel guide system. Kemudian saya perhatikan beliau, saya senyum, saya bilang la haula, terus dia dia meneruskan la haula wala quwata illa billah. Itu entah datang keajaiban dari mana gitu ya, tapi dia seperti merasa kayak semangat lagi gitu. Dan itu seperti dapat dapat power tambahan gitu. Dan ini menjadi bagian yang memang seharusnya kita semua begitu ya. Jadi ketika sudah tak berdaya, ada bagian yang kemudian membuat kita menjadi lemah, menjadi kehilangan kehilangan semangat dan seterusnya. Justru kondisi itu Allah SWT ingin kita begitu. Entah futur, entah jumud, entah terlalu dibikin lelah. Mungkin bioritmik yang turun atau apalah istilahnya gitu ya. Tapi yang jelas ketika kita lepas dari perasaan bahwa Allah yang menggenggam kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang menjadikan kita terpelihara, itu bagian yang kemudian sungguh menguatkan. Rasulullah SAW sering mengucapkan ya muqallibal qulub sampai qalbi ala dinik. Itu riwayat Tirmidzi juga meriwayatkan itu. Ketika Ibunda Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa sih engkau sering mengucapkan ya muqallibal qulub sampai qalbi ala dinik? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya manusia ini berada di antara jemari-jemari tangan Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hatinya, gitu ya, itu bagian yang kemudian kita bisa mengokohkan hati kita dengan pola seperti itu. Atau ada doa yang lain kalau kita baca di Hisnul Muslim, yaitu ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'at. Nah, ini doa-doa yang kemudian sering kali kita gunakan untuk melepas kegalauan kita atau penghalau-galau kita. Di antara sekian banyak doa yang paling sering kita uh, apa namanya mintakan kepada Allah SWT, tapi mungkin banyak yang lupa juga. Yaitu apa? Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Udah pada hafal dong ya mestinya ya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu nanti kalau ada sahabat MKI yang berkenan untuk copy paste, monggo silahkan bisa di-share di grup. Nah, ini menjadi bagian yang kemudian tiba-tiba ketenangan itu datang, kemudian rasakan pelan-pelan hati kita akan menjadi sangat rileks. Apalagi selain memperbaiki ibadah, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau misalnya dikatakan oleh Rasulullah SAW itu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu adalah
rumah seperti kuburan. Maka Rasulullah SAW menyatakan jangan seperti ya, jangan seperti kuburan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tapi bacakanlah Al-Quran di dalamnya. Artinya, kalau tubuh kita tidak pernah membaca Al-Quran dalam sehari, maka tubuh kita seperti kuburan, mati, tidak ada cahaya Allah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita sebagai orang yang malas membaca Al-Quran, tetapi sangat boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan bercengkerama dengan kita. Maka barang siapa sehari yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka sejatinya dia sedang mematikan dirinya. Karena membaca Al-Quran itu, kalau Ibnu Mas'ud menyatakan, radhiyallahu an, kalau perasaan tidak tentram, jiwa gelisah, dan pikiran kusut menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat pertama. Tempat orang membaca Al-Quran, engkau baca Al-Quran, atau kau dengarkan dengan baik orang yang membacanya. Yang kedua, engkau pergi ke majelis ilmu yang mengingatkan hatimu kepada Allah. Yang ketiga, engkau cari waktu dan tempat yang sunyi, di sana engkau berkhalwat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada begitu banyak cara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak hal yang kemudian akan menjadi tiba-tiba kita menjadi nyaman, ketika tiba-tiba menjadi santai, tiba-tiba menjadi nggak ada yang lebih penting kecuali rasa kita kepada Allah. Wah, itu keren banget kamu sudah bisa masuk kepada pemahaman itu. Karena ketika seseorang betul-betul menggantungkan dirinya kepada Allah, maka sejatinya dia adalah hamba yang sejati. Dan selain memperbaiki ibadah, banyak Al-Quran, baca Al-Quran banyak-banyak. Yang ketiga, berprasangka baik. Husnuzon itu menjadi bagian pokok. Ketika kita merasa lelah, merasa kesulitan datang terus-menerus, musibah itu kayak jadi hobi gitu ya. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah, tetapi sebaliknya terus berprasangka baik. Kenapa? Mari kita lihat Rasulullah SAW menyatakan besarnya pahala seseorang itu linear dengan besarnya ujian. Jadi kalau misalnya kita lihat satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, inna ilaha idza ahabba kauman. Sesungguhnya ketika Allah berhadapan dengan satu kaum, ya, yang dicintai, inna ilaha idza ahabba kauman ibtalahum, maka diberikan musibah. Maka diberikan musibah, ibtalahum. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, faman radhiya, barang siapa yang ridha kepada musibah itu, gitu ya. Maka barang siapa ridha kepada musibah itu, faman radhiya, falahu ridha, maka Allah ridha. Ya. Waman sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang marah, maka sungguh Allah kan lebih marah dari dia. Nah, saya ada satu kawan sahabat lama yang kemudian dia sering sekali berganti-ganti bisnis. Dulu sempat lakukan ini, lakukan itu, pindah lagi, ganti lagi. Tapi terus dia berharap kepada rahmat Allah. Maka luar biasa, istrinya mendukung dia, keluarganya mendukung dia, teman-temannya mendukung dia. Luar biasa. Ya. Ini bagian yang kemudian ketika Allah SWT sengaja membuat kita menjadi tanpa arah, membuat kita menjadi galau, Allah ingin kita kembali kepada Allah. Maka tadi balik lagi, galau itu apa? God always listen and understand. Gitu ya. Nah, ketika kita berprasangka baik kepada Allah SWT, maka jangan pernah menyalahkan Allah, karena sesungguhnya Allah akan selalu inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu selalu diapit dengan kemudahan. Pasti ketika saya sering sekali gini, ketika persoalan itu sudah di ujung tanduk, itu seperti kayak dikasih sinyal, ini bentar lagi nih Allah bantuan Allah akan datang. Jadi kalau udah telur di ujung tanduk itu udah wah ini nih bentar lagi nih
Kan benar kan itu seperti sebuah keyakinan yang kemudian memang Allah sengaja sempitkan hati kita, Allah sengaja sempitkan eh, intensitas kehidupan kita, kadang-kadang disempitkan dengan rizki, kadang-kadang disempitkan dengan perlakuan orang lain, kadang-kadang disempitkan dengan kelakuan jamaah, kadang-kadang disempitkan dengan macam-macam, sehingga Allah SWT sebetulnya tadi dibalikin lagi ibtalahum. Yuk kita buka surat 18 ayat yang ke-7. Atau kita bisa mulai dari surat 67 ayat yang kedua. Sehingga kita betul mantap memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang senantiasa menunggu amal kita yang terbaik. Karena dalam ayat itu dikatakan poin terpentingnya adalah ahsanu amalan, respon spontan yang terbaik. Jadi kalau kita lihat surat 67 ayat yang kedua, Allah SWT menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wah, sebagian besar kita hafal itu. Tetapi menerapkan bagaimana itu masuk ke dalam setiap relung hati, ini yang menjadi PR yang terus menerus kita harus latih. Sehingga betul-betul apa yang Allah SWT inginkan kepada penggantungan kita kepada Allah. Karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah itu absolut, al-qayyim, ya, absolut, mutlak. Dan kita yang relatif kepadanya. Kalau kita kemudian melihat kondisi yang sempit gitu ya, maka jangan terburu-buru menyalahkan Allah atas segala apa yang terjadi pada kita. Karena yakin akan ada makna di balik semua peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Apa yang paling gampang sederhananya? Zikir, jaga wudhu. Gitu ya. Jadi berzikir sambil jaga wudhu. Maka tadi balik lagi ke surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah udahlah. Maka kata-kata atau mantra yang paling sering saya share adalah jika ini jalan ke surga, maka saya ikhlas. Jadi jadikan setiap segala sesuatu itu adalah cara Allah SWT untuk menguji kita, untuk istilahnya ini halang rintang lah. Kalau lari hardless gitu ya, 100 meter halang rintang itu mesti lompat, mesti lompat, mesti lompat, mesti lompat gitu ya. Kita yang paling tahu ritmenya. Ketika kita berlari dalam kehidupan ini mengejar ridhonya Allah SWT, tiba-tiba Allah berikan halangan rintang. Ya. Ketika kita tidak berlatih, maka kita akan tersandung, terjerembab, luka, jatuh, sakit. Udah gitu harus menerima kekalahan. Gitu. Tetapi perlu diingat bahwa ini bukan kompetisi kepada orang lain. Tapi ini adalah kompetisi untuk kita yang lebih baik lagi. Maka ketika terjatuh, kuncinya adalah berdiri dan bangkit. Karena ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali, miliaran kali orang melakukan kegagalan dalam hidupnya, pastikan ada kala di mana kita sempat bangkit dan berdiri. Ada begitu banyak dosa yang bertumpuk, ada begitu banyak kemaksiatan yang kita lakukan, tobati. Maka ketika berada di fase terakhir adalah pertobatan, kita bangkit, kita kembali kepada Allah SWT, Allah akan menjadi sangat bangga kepada kita. God always listen and understand. Jadi ketika galau itu memang Allah sengaja memepetkan kita pada satu situasi, lu kok gini, lu kok gini, lu kok gini. Jangan cepat menyalahkan keadaan, jangan cepat menyalahkan orang lain, jangan cepat menyalahkan kondisi. Karena biasanya orang-orang yang gagal pengasuhan biasanya sering kali menyalahkan orang lain. Ya. Masih ingat nggak ketika anak-anak kita tanya, kamu kenapa nggak sholat? Langsung dia cari teman yang juga nggak sholat. Itu juga nggak sholat. Gitu. Jadi seolah-olah kalau saya salah, saya nggak boleh sendiri disalahin. Dalam psikologi Douglas McGregor, di kita itu punya dua tipe manusia, manusia X dan manusia Y. Kalau kita baca tuntas, itu keren. Jadi orang-orang manusia X itu
kalau dia kalah, dia harus mengalahkan orang lain. Artinya kalau dia kalah, orang lain harus lebih kalah dari dia. Kalau dia terjatuh, orang lain harus terjatuh lebih parah dari dia. Itu orang X. Jadi dia nggak mau kalah modalnya. Kalau bukan cuman Uni Yanti aja yang ada di sini, itu ada eh, pepatah Minang yang mengatakan anan kalamadinyo saja. Kok tepejak nak dia teh, kok dikuruang nak di luar. Anan kalamadinyo saja. Jadi nyari enaknya sendiri aja dia. Jadi kalau diinjek maunya di atas, kalau dikurung maunya di luar. Itu kan jadi ngatur gitu ya. Nah, sedangkan manusia Y, kalau menurut Douglas McGregor dalam buku Modern Psychology, di situ dikatakan bahwa manusia ini Y ini lebih kepada dia risk averter. Kalau si manusia X tadi risk taker gitu ya. Kalau yang manusia Y ini adalah risk averter. Apa-apa dipikirin, apa-apa dipikirin, apa-apa dipikirin, apa-apa semuanya pelan-pelan direncanakan betul, dipikir betul gitu. Nah, kita tidak bisa memilih apakah kita mau jadi manusia X atau manusia Y, tapi orang yang kurang ilmu, yang tidak bergantung kepada Allah, pasti dia akan jadi orang X. Karena gerasa gerusu. What is the meaning of gerasa gerusu? Apa ya? Ceroboh. Apa ya? Pengennya cepat, pengennya instan. Nggak mau berproses. Gitu. Maka ini yang kemudian membuat kita menjadi tidak bisa menarik diri, kemudian apa? Biasanya saya suka pakai istilah helicopter view atau bird's eye view. Kalau kita tersesat di satu hutan, maka bagaimana cara kita untuk kemudian keluar dari persoalan ini? Karena kalau kita coba jalan, muter di situ aja loh. Ini perasaan pohon tadi deh. Loh ini gundukan tadi loh. Ini kayaknya, loh kayak muter-muter di sini aja kita. Gitu. Maka cara yang paling gampang adalah naik pohon yang paling tinggi, maka kemudian petakan. Oh, di sana kota, di sini tumpukan gunungnya lebih tinggi, oh di sini kali, dan seterusnya. Sehingga kita tahu kemana arah kita mau. Nah, begitu juga melihat sesuatu yang kemudian kalau kita ada terjebak dalam sebuah permasalahan, tunggu dulu, jangan memutuskan sesuatu pada saat kita sedang galau, sedang sedih. Jangan memutuskan sesuatu pada saat kita sedang tidak punya arahan hati. Satu ketika saya menemani istri saya melahirkan anak yang keempat. Jadi istri yang pertama ya. Jadi anak yang keempat dari istri pertama. Pancingan terus Ustaz Dodi ini. Jadi ketika semua istri saya ketika melahirkan itu saya dampingi di eh, saat bersalin. Nah khusus yang satu ini sepertinya saya tidak bisa menemani beliau karena disesar. Nah disesar itu mungkin orang nggak mau resiko meskipun em, saya request sama dokter, dok kalau boleh saya nemenin. Oh baik, eh, nanti saya pertimbangkan. Ternyata nggak boleh. Gitu ya. Ya sudah, saya nunggu di ruang apa di kamar gitu ya, di kamar kamar bukan kamar bersalin ya, kamar di kamar rawatnya. Maka dari mulai jam 9 pagi karena bukaannya tidak kunjung berubah dari 7 gitu ya. Itu dari jam 9 malam. Dari jam 2 pagi sampai jam 9, dari jam 2 pagi jam 9 itu bukaan 7 nggak naik-naik gitu. Karena ada miom yang hadir bersama si bayi dan biomnya itu besarnya diameternya sama dengan kepala bayi sehingga si miom yang nempel di rahim ini kemudian menghalangi jalan si bayi untuk keluar. Maka kemudian datang dokter kepada saya, kemudian bawa perawat satu, pegang kertas, terus saya diminta tanda tangan untuk persetujuan bahwa rahimnya mau dibuang. Karena alasannya di eh, rahim itu ada satu miom besar, ada 26 bakal miom yang kecil-kecil. Jadi
dia jelaskan secara singkat, saya paham bahwa ini bisa saja nggak sekarang, gitu. Tapi satu saat nanti ibu harus kembali untuk kemudian membuang miomnya ini dengan memotong rahimnya, gitu. Dan harus dibuang rahimnya karena sudah berisi miom yang sangat sangat banyak, gitu. Jadi it's now or later, gitu. Jadi sekarang atau nanti, nanti itu akan juga begitu lagi. Artinya kalau bisa sekalian sekarang, kenapa tidak? Gitu. Saya pikir anak 4 cukup lah sudah ya, gitu. Maka kalau di begitu, maka ya sudah. Bismillah. Saya istiqoroh, nggak sempat sholat istiqoroh dulu karena waktunya begitu mepet. Saya mohon sama Allah, ya Allah kalau emang ini baik, maka kuatkan hati saya untuk kemudian menghadirkan eh, penggenapan hati. Maka saya katakan kepada dokternya, Bismillah dok, saya langsung tanda tangan, udah, gitu. Dan itu betul-betul harus butuh butuh ketepatan dan kecepatan waktu. Nah, hal-hal yang begitu kemudian menjadi bergantung kepada Allah SWT dalam konteks yang sangat luar biasa. Maka orang yang jarang mengingat Allah, bahkan dia akan mudah gelisah dan galau ketika mudah lalai dalam mengerjakan satu kesalahan pekerjaan, gitu ya. Apalagi kalau kemudian tidak membaca basmalah dalam setiap pekerjaan dan lebih lebih runyam lagi. Maka apa yang Rasulullah SAW sarankan kepada kita kalau menghilangkan rasa galau ini adalah sibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang manfaat. Bersih-bersih rumah, gitu ya, gardening mungkin, gitu, atau apalah, bersihin kamar mandi yang berlumut, yang berkerak, yang udah kotor, apa segala macam dan seterusnya, gitu ya. Ngaji, mungkin berdagang, atau kegiatan baik yang lain. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad menyatakan, bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang manfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah lemah. Karena ketika kalian mengalami kegagalan, jangan ucapkan, seandainya saya lakukan ini, lakukan itu. Tapi sampaikan bahwa qadarullah wa masyafa'at. Ya. Ucapkan ini takdir Allah dan apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena ketika kita mengucapkan lau, seandainya itu pasti ada membuka peluang setan untuk melakukan ini dan itu dan segala macam. Kiat terakhirnya jaga wudhu. Jaga wudhu ini Masya Allah, luar biasa banget. Jadi ketika kita ngaji sekarang nih misalnya gitu ya, lepas wudhu gitu, ambil wudhu, duduk lagi, ambil wudhu, duduk lagi, nyatet lagi, buka Al-Quran lagi dan seterusnya. Sehingga ini meninggalkan rasa gelisah dalam hati. Karena segarnya air selain membuat tubuh kita segar gitu ya, dan pikiran kita akan menjadi sangat sangat rileks gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita memahami bahwa ada kondisi-kondisi di mana ketika kita berhadapan dengan begitu banyak persoalan, maka jangan pernah beresin sendiri, gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang eh, apa namanya, Allah SWT pepet kita kepada kondisi yang sangat membuat kita tidak nyaman, yakinlah bahwa Allah SWT sedang cinta sama kita. Para ahlus suffah di belakang Masjid Rasulullah SAW di Nabawi, itu mereka ada yang memang sengaja menginfakkan dirinya untuk Allah, dalam pengertian berzikir saja untuk Allah, dan tidak pernah kemudian mereka berniaga, mereka apa namanya, beternak atau mencari nafkah gitu untuk keduniaannya, tidak. Mereka hanya sekedar beribadah saja kepada Allah SWT, dan kemudian mereka menjadi sejulukannya menjadi ahlus suffah. Ya. Maka apa yang mereka pahami dari hadis yang tadi saya bilang, inna ilaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sungguh ketika Allah mencintai seseorang atau satu kaum, ibtalahu, maka diberikan musibah. Gitu. Paman radhiya, maka barang siapa yang ridha kepada Allah, maka Allah ridha. Paman sakhita falahu sukat. Barang siapa yang marah, Allah lebih marah kepada dia kalau dia marah terhadap kondisi itu. Nah, ini bagian yang kemudian setiap kita menjadi harus memahami. Kalau dari
kalangan kedokteran itu harus difahami bahwa sedih itu perasaan yang wajar dirasakan oleh setiap orang dan perlu diluapkan. Maka ketika kita memahami sekaligus meresapi emosi yang mengalir dalam diri, hati pun juga akan lebih lapang dan mampu menerima keadaan yang telah lewat. Tapi ketika Anda perlu memberikan batas waktu pada diri sendiri, jangan sampai perasaan sedih ini mendalam, justru membuat Anda semakin menyalahkan diri sendiri atau memikirkan hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi kalau perlu menangis, menangis deh. Udah nggak tahu mesti ngapain, udah nangis aja udah. Gitu. Dan itu obat. Jadi ketika jangan jangan katakan bahwa laki-laki itu nggak pantas menangis. Jangan pernah ada stigma seperti itu. Laki-laki itu manusia juga. Biarkan dia dengan kata-kata cengeng nggak penting. Cengeng itu kata orang. Tapi kalau kita punya kelembutan hati, biarkan orang eh, menangis itu untuk meluapkan kesedihan. Gitu. Bahkan kadang-kadang ada tangis bahagia. Gitu ya. Saya seringkali mudah tersentuh ketika ada orang yang menampilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kadang-kadang langsung langsung terenyuh dan itu kayak dicolek pinggiran mata itu kayak langsung ngocor aja gitu. Jadi sebagian orang mungkin terkadang milih untuk menyembunyikan kesedihan, tapi ada baiknya juga untuk meluapkan kesedihan ini supaya apa? Cepat hilang. Kalau Anda menangis, maka kepengen nangis nangis saja. Karena nangis itu bisa membuat perasaan kita lebih baik dan lega. Nanti insya Allah pekan depan ya, saya akan ajarkan Bapak Ibu untuk melakukan terapi terhadap dirinya sendiri atau melakukan self healing, gitu ya, sehingga kita tidak perlu lagi apa namanya panik dengan ini mesti gimana dan seterusnya, gitu ya. Maka hadapi setiap rasa sedih ini dengan bijak. Setelah menerima gejolak kesedihan dan meluapkannya, maka pikirannya akan jauh lebih rileks. Dan kita bisa berpikir secara bijak menghadapi kesedihan ini, cari solusi. Gitu. Maka kesedihan yang akan kita alami ini pasti akan berlalu. Dan pasti akan ada hikmah dalam setiap peristiwa. Selain menangis, hibur diri dengan tertawa. Ya. Kemarin setengah harian tuh kita tektokan soal macam-macam. Ada yang soal jodoh, soal makanan, apalah segala macam. Ini membuat kita senyum-senyum sendiri minimal gitu ya. Salah satu hal yang sederhana yang memicu refreshment di kita gitu loh. Nonton ya apa kekocakan orang-orang di apa namanya kehidupan kita. Nah ini selain mengusir rasa sedih, manfaat tertawa ini justru meredam stres dan bahkan meningkatkan daya tahan tubuh. Nanti para dokter lah yang ngomongin ini hormon apalah segala macam, mungkin kortisol lah apa segala macam, atau dopamin apa segala macam. Saya kurang kurang hafal. Gitu. Maka lakukan hal-hal yang kita senangi, jangan fokus dengan rasa sedihnya. Ya, cari. Kalau bisa nulis, nulis. Gitu. Senang nulis, nulis. Tiba-tiba nggak bisa pantun, maksa pantun gitu ya. Little Air ke Surabaya, ada kejauhan, nggak jadi kejauhan gitu ya. Di Bekasi banyak orang jual tralis itu karena nggak bisa pantun aja itu. Kemudian ungkapkan keluh kesah kalau boleh seperti orang tua, sahabat, pasangan, berbagi cerita. Tapi bukan mimpi buruk ya, mimpi buruk nggak boleh diceritakan. Maka mulailah punya teman yang bisa diajak ngobrol yang sefrekuensi. Ya. Gue lagi butuh curcol nih, kita kemana kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Dan orang-orang yang peduli dengan kita. Tidak hanya akan mendengarkan, tapi biasanya mencoba memahami apa yang kita rasakan. Tapi maksud saya gini, ketika seseorang itu cerita, biasanya dia akan eh, butuh dua hal. Yang pertama dia akan mudah menyampaikan bahwa apa yang dia keluhkan, yang penting gondoknya ini keluar dulu. Saya tuh anu lo gini lo gitu lo apa segala macam bla 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 bla, udah selesai, cukup. Dia nggak butuh nasihat, dia cuma butuh kuping. Maka jadilah pendengar yang baik terhadap sahabat yang seperti itu. Dengerin aja, dia nggak butuh nasihat. Gitu. Dia cuma butuh kuping. Nah, kebanyakan istri yang begitu kepada suami itu. Tapi biasakan begini dalam kaidah neuroscience, ketika suami baru pulang,
dia dengan hektiknya di perjalanan, hektik di pekerjaan, ada begitu banyak persoalan yang membuat dia rumit gitu ya. Ketika dia datang, tunggu dulu. 10 menit itu waktu kemudian dia menyesuaikan bahwa I'm home. Saya sudah kembali ke tempat yang punya teritori yang saya mau. Saya datang di surga saya yang kemudian ada istri yang mencintai saya, ada anak yang menyayangi saya, dan ada makanan-makanan yang saya suka. Ada sofa kegemaran saya, ada meja kesukaan saya, ada teh atau kopi atau hidangan yang kemudian meneduhkan saya. Itu bagian yang menjadi mindsetnya seseorang. Tunggu kurang lebih sekitar 10 menit, jangan kemudian dicerocosin macam-macam. Oh jam segini baru pulang, pas segala macam ini itu apa segala. Biasanya nggak ada macet emang banyak kerjaan di kantor apa segala. Itu makin makin nggak betah suami itu kepengennya ya udahlah lembur-lembur deh. Padahal sebagian lembur itu bukan karena pekerjaan yang banyak, karena sebel istrinya bawel. Jadi kadang-kadang eh, pertanyaan istri yang sok care segala macam. eh, Kalau perlu apa-apa kasih tahu ya. Gitu. Udah itu cukup, itu satu kunci yang kemudian membuat kita menjadi uh, whenever you need me, I'm ready. Itu bagian yang kemudian kayak ancang-ancang nih. Ini dia butuh apa ya? Tapi jangan disergap dengan kata-kata yang begitu banyak. Jangan Jangan over gitu. Jangan berlebihan. Ya, begitu datang ditanya, nggak usah ditanya, sediain teh atau kopi yang dia dia senengin. Ceritakan tentang yang menyenangkan. Si kecil baru bisa jalan, si ini udah bisa baca, si anu apalah segala macam, si ini udah lulus kuliahnya, proyeknya berhasil si kakak, apalah segala macam dan seterusnya. Bunga yang aku tanam udah mulai numbuh, apa segala macam dan seterusnya. Atau hadirkan sesuatu yang mungkin mungkin jadi sifatnya pura-pura. Gitu. Begitu datang bau knalpot, bau matahari gitu ya, atau kalau naik kendaraan umum itu bau keringatnya orang gitu. Padahal pagi berangkat udah pakai parfum wangi-wangi, begitu dusel-duselan apa uyak-uyakan di kereta, uyak-uyakan di bis apa segala macam pakai kendaraan umum, terus jadi nggak nyaman dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian kita nikmati saja itu supaya itu biar tumpah sebelum masuk ke ruang tidur. Tuntaskan itu di sini. Kalau dia suka nyemil sesuatu gitu ya, ada sup yang kita bisa bikin atau apalah yang anget-anget gitu, susu jahe atau apalah gitu ya. Kalau kita bikin mochi gitu ya, kalau ada yang mau resepnya mau bikin mochi gitu ya, ayo eh, minta sama saya resepnya saya kasih gitu ya. Tapi bikin sendiri atau apalah gitu ya yang bisa healing. Saya punya banyak banyak minuman kalau saya lihat di sini di meja seduh saya itu banyak sekali minuman. Ada teh nakna gitu ya. Nakna itu mint ya, minty tapi yang versinya Saudi. Nakna. Terus ada dari Jerman saya dibawain kawan-kawan yang diaspora itu Rosella. Terus itu ada uwuh, ada eh, bunga telang, dan itu semuanya betul-betul Masya Allah. Jadi menikmati hidup itu ketika tanaman tumbuh satu demi satu, pucuknya udah mulai mekar, itu luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi sampaikan kepada teman, kalau bisa nulis-nulis gitu ya. Di sini ada yang punya thread, bikin tuh sesuatu di thread. Nulis saja apa aja. Karena misalnya yang punya IG punya thread. Sehingga ketika kita merenung eh, apa namanya, eh, kan ada orang yang toksik, ada anak yang toksik, ada keluarga yang toksik, ada eh, lingkungan yang toksik. Ya kita bertanggung jawab atas diri kita. Kita mau menyerah terhadap itu, kita mudah lelah dengan itu, atau justru meyakini bahwa inilah cara Allah untuk kemudian membuat kita struggle. Lagi-lagi saya pakai analoginya Aderai, ya.
sama Popeye. Bedanya apa? Bedanya kalau Popeye instan, makan bayam, pencet bayam, bayam masuk ke mulut, dong, 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 jadi kuat, Brutus ditampol, Olive bareng dia. Tapi ketika reaksi bayamnya habis, maka dia gantian, dia yang ditampol sama Brutus, Olive pindah ke dia. Mendasar cewek murahan, gitu ya. Tapi Aderai tidak. Dia berlatih dengan masalah, berlatih dengan beban. Dari mulai bina rangka sampai bina raga. Sekarang jadi life coach, gitu ya. Maka lakukan ini, cara makannya apa, segala macam, dan seterusnya. Kita butuh ini, butuh itu, apa, segala macam. Sekarang umurnya 50-an, tapi badannya kayak 25. Gitu. Ada yang punya jurnal nggak? Ada yang senang bikin jurnal nggak? Bikin jurnal. Gitu. Pikir langkah-langkah ke depan apa saja yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih bahagia dan menyenangkan. Nabung mau umroh, ya. Atau nggak usah jauh-jauh, mau ke Dieng, gitu. Atau nggak usah jauh-jauh ke pantai, atau kemana saja. Karena ke pantai itu eh, udara lepas itu vitamin D-nya menyegarkan kita. Airnya, air lautnya itu, natriumnya, kloridnya, semua mineral yang ada itu ketika menyentuh tubuh kita, itu menjadi healing. Ini bukan ngomongin Zamira Salt yang silakan beli dan berendam dengannya ya, bukan. Ini kan nggak boleh promosi kalau kemis. Tapi ada hal yang kemudian kita bisa lakukan dengan kondisi di mana tidak perlu hal-hal yang besar. Kita bisa mulai langkah-langkah yang kecil yang kita olahraga mungkin bikin capek gitu, atau mencukupi waktu tidur. Mungkin terasa tidak sangat menyenangkan seperti kesedihan yang bisa bikin kita lebih menghargai sesuatu atau lebih peduli kepada orang lain yang sedang bersedih. Tapi jangan biarkan rasa sedih ini berlarut-larut. Makanya Allah karuniakan kita kepada lupa. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diberikan umur 1000, maka beliau pernah diusap punggungnya oleh Allah SWT, kemudian ditebarkan usapan punggungnya itu kemudian menjadi bintang-bintang yang bertebaran. Maka kemudian terlihat ada satu bintang di antara tebaran itu yang paling kuat sinarnya. Maka Nabi Adam alaihissalam bertanya dalam Sahih Qasasnya Bukhari Muslim, itu apa yang paling terang itu? Itu keturunanmu kata Allah. Itu Daud. Oh, dia paling kuat di antara semuanya. Oh, berapa umurnya kata Nabi Adam? Umurnya 60. Dalam hadis riwayat yang lain dikatakan 40. Ini ada khilaf. Kalau begitu tambahkan dariku 40 tahun kalau yang 60. Tambahkan dariku 60 kalau yang 40 tahun. Maka dengan genap 100. Maka kemudian waktu berlalu. Ketika dikabul oleh Allah SWT, digenapkan Nabi Daud 100, maka kemudian Nabi Adam terus menjalani kehidupannya. Sampai kemudian malaikat maut itu ada rutin kunjungan, gitu ya. Rutin kunjungan itu seperti apa? Dulu kulit kita masih kenceng gitu ya, kayak pantat bayi. Sekarang udah banyak keriputnya. Dulu apa pipi kita kenceng gitu, sekarang udah mulai kendor. Tulang kita tadinya tegak, tadinya bisa berkilo-kilo kita sepedahan, lari. Sekarang halah banyakkan capeknya gitu. Ngangkat ini dulu, ngangkat itu apa segala macam. Nggak tahu teman-teman dari saya masih ingat nggak begitu padede pasangan itu biasanya banyak yang maunya sama saya meskipun badannya gede-gede gitu. Itu saya sering kali kalau padede dalam pasangan di tarian balet gitu. Itu biasanya begitu pasangan ada yang kemudian kita ngangkat ngangkat pasangan kita sampai ke lurus ke atas dengan teknik. Dan itu bukan karena kuatnya kita, tapi karena momentum yang dibarengin antara lompatan dengan dorongan. Nah, itu bagian yang sampai ada beberapa kawan-kawan yang tubuhnya fisiknya kecil-kecil gitu, Walayarham Rita, kemudian ada beberapa teman-teman balet yang lain, itu bisa berdiri di tangan saya, kemudian saya dorong apa badannya ke atas begitu dan kemudian mempersembahkan tarian yang ketika itu menjadi sangat luar biasa. Nah, itu eh, ketika menghadirkan situasi yang seperti itu, gitu ya.
olahraga ini menjadi bagian yang kemudian membuat kita menjadi lelah. Mungkin nggak senang ya, apa namanya, eh, kita melihat orang lain eh, apa namanya merasakan sedih apa segala macam. Tapi sebisa mungkin kita melihat bahwa bagaimana malaikat maut itu terus mampir kepada kita. Rambut sudah mulai berubah, gitu ya. Jenggot sudah mulai putih, pandangan sudah mulai lamur, ini kirnya sudah mulai nggak pas, ini saatnya ke toko kacamata lagi, ke optik lagi, dan seterusnya. Sehingga yang tadinya tegap pada jadi bongkok segala macam, yang tadinya macam-macam. Nah itu Nabi Adam alaihissalam kemudian diingatkan oleh malaikat maut. Kemudian Nabi Adam bertanya, apakah ini kunjungan biasa atau kunjungan terakhir? Ini kunjungan terakhir. Loh, bukannya saya masih punya 60 tahun. Maka beliau lupa, beliau pernah memberikan hadiah usia ke Nabi Daud. Maka sejak saat itulah kemudian Nabi Adam lupa dan Nabi Adam bersalah. Jadi kita ini anak cucunya Nabi Adam yang ya namanya lupa tuh nggak ingat gitu kan ya. Maka karunia lupa ini adalah anugerah yang Allah SWT berikan agar kita tidak terlalu bersedih, agar tidak terlalu larut. Coba bayangkan kalau kemudian Allah SWT tidak berikan anugerah lupa ini, waduh, kejadian yang menyedihkan itu menjadi berlarut-larut, tiap hari nangis saja terus kayak orang gila gitu. Atau sesuatu yang menyenangkan gitu ya, tiba-tiba kita ingat apa gitu, tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu. Mungkin gila ya. Tahu-tahu apa nggak ada apa-apa, hehe, 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 hehe. Ya, kocak juga nih orang gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan eh, kalau kita sudah punya tips yang sebegitu banyak, kembalikan semuanya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi bagian yang menginspirasi kita semua eh, ketika eh, kita perlu eh, membiaskan rasa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dalam bahasa training, satu gelas yang diisi dengan kecap, dengan saus, dengan betadin, dengan apalah segala macam menjadi butak hitam, kental, penuh penuh masalah gitu ya, hanya bisa dengan mengisinya dengan air putih yang terus menerus ya. 1 liter air, kemudian goblet atau highball yang udah isinya kecap, betadin, apa segala saus segala macam gitu ya, kemudian diguyur dengan air putih gitu, maka kemudian dia akan mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada. Maka balik lagi surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Mudah-mudahan ini jadi bagian yang membenamkan diri kita kembali semuanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi enak sekali bisa ketika mendengar ternyata banyak tip ya untuk bisa healing, bisa lepas dari kegalauan gitu ya. Insya Allah pekan depan saya ajarin bagaimana melakukan self healing. Ada terapinya. Saya Masya diajarin Allah. sama para chefter. Kalau ada yang pernah dengar chef, nanti saya ajarin chef insya Allah pekan depan. Dan kalau Bunda Nadia sudah ada punya trik sendiri, pantun kata Ustaz. Nah, Tadi saya lihat di chat sudah berpantun pria dan Budi ini salah satu juga teknik healing bagi mak-mak gitu ya. Bagi yang sudah biasa menulis, maka kata Ustaz Dodi menulislah. Nah ini sebenarnya ya, banyak sekali yang biasa menulis, iya. ngirim naskah. Berarti banyak masalah ini. MKI Media nih, Bunda Nadia, Bunda Dwi, ada Bunda Insya Allah. Ina, ditunggu juga nih naskah-naskah. Eh, Positif ini beliau luar biasa. Silakan ya Bunda Nadia, jangan lupa untuk ngirim tulisannya. Bunda Dwi, Bunda Dina juga yang biasa nulis, dan juga mungkin jamaah yang lain yang biasa nulis silahkan kirim ke saya. Dan mudah-mudahan saya coba edit dan bisa dimuat di MKI Media. Masya Allah. Masya Allah. Insya Kalau Allah. ada yang punya kunyit sama asam Jawa, kunyit Punya jadi udah. parut, kunyit asam campur, tampain El Nuna, gitu, dikit, Oh, aduk Nona udah. sebentar. Oh Nuna, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Silakan Bunda Nadia sudah resen katanya mau ngirim pantun lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terkadang kita diberikan rasa
tak enak kalau mau mengerjakan sesuatu. Misalnya nih, mau beli pempek budui satu, kok perasaan nggak enak? Taunya tamu datang, ada banyak, kan jadi kurang tuh. Apakah itu pertanda dari Allah dan kita harus gimana kalau perasaan nggak enak lagi? Kasih deh. Baik, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini mesti buka kitab firasat ini. Panjang ceritanya. Nanti kita bahas deh bab firasat. Tapi setidaknya gini. Firasah di dalam Islam itu diperbolehkan. Dan itu lebih kepada kepekaan hati. Dan ini bukan keistimewaan orang tertentu. Enggak. Dia punya karomah. Enggak. Kita bisa latih itu firasah itu. Dan firasah ini bukan tatoyur ya. Bukan, oh ada kupu-kupu masuk, ada tum, dan enggak, bukan itu tatoyur, nggak boleh kita melakukan. Ketika ada firasah yang kok rasanya kok nggak enak ya, maka Rasulullah SAW berikan satu tips yang sangat luar biasa. La yaribuk illa ma la yaribuk. Hilangkan kegalauanmu sampai kau nggak galau lagi. Gitu. Hilangkan sesuatu yang meragukanmu sampai kepada tidak keraguan. Jadi yakin aja bahwa oh ini cara Allah untuk mengingatkan saya. Kok ini ya? Itu apa? Cek orang Sunda bang, keretak hati gitu ya. Jadi begitu trek gitu, ada kalau orang Jawa bilang keretak yang hati gitu. Itu begitu keretak gitu ada di hati. Tek, udah Bismillah jalanin aja kalau emang itu baik. Udui pesan buat stok pempeknya. Jadi satu saat tuh kan bener pas begitu. Itu seringkali saya kadang-kadang ketemu sama yang begitu itu udah lebihin aja. Terus juga kalau ada yang butuh juga pada dimakan gitu. Itu bagian yang kemudian jadi menyengaja untuk tidak bermain-main dengan firasah. Karena dulu waktu masih zaman bermain jin di jin nasab yang dulu saya masih suka main pusaka macam-macam lah. Ini itu dari mulai tombak sampai cupu manik segala macam itu yang harus saya segera tinggalkan, dan itu betul-betul firasah itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita tahu bahwa itu adalah gerakan hati yang mendorong kita kepada sesuatu yang lebih baik, Bismillah, lakukan saja. Gitu. Kalau itu baik ya. Wallahu a'lam. So, itu teh, punten. Nanti kita bahas tentang bab firasah sendiri. Masya Allah. Jazakallahu khairan deh. Apalagi ada hadis Nabi yang ittaqu firsatal mu'minin saja. Nah, Hati-hatilah dengan waspadailah dengan firasatnya orang beriman gitu ya. Karena ya, sebagian besar mungkin firasat itu berasal dari Allah, ilham berupa ya, ilham ya, yang betul, diberikan kepada orang betul. beriman. Tapi kita mesti bedain Ustaz, antara inner voice yang datang dari malaikat sama self Setan. talk, iya self talk yang datang dari bisikan setan. Nah itu mesti clear tuh. Nah, Nanti ini kapan-kapan kita ada bahas. tekniknya insya Allah ya. Insya Nanti Allah, kita insya Allah, coba insya Allah. bahas di pekan depan. Dan sebenarnya udah masuk ke hampir Zulhijjah nih, Ustaz. Di Ya, Jumat besok ini udah, ya, insya Allah udah masuk 1 Zulhijjah. tanggal 8 insya Tentunya Allah. banyak keutamaan juga yang harus dibahas juga, Ustaz. Betul, Keutamaan 10 hari ya, yang disebutkan oleh para ulama di surat Al-Fajr itu salah satunya. Itu adalah wal fajr wa layalin ashr, itu dimaksud dengan ya, 10 10 awal Dzulhijjah. Zulhijjah, dan Baik, ini banyak sahih. keutamaan. Jadi mungkin saya Baik. mengingatkan diri saya sendiri dan juga Ya, jamaah tentang insya Allah pakai tulisan juga bisa, Zat. Nggak Siap. harus dengan kajian begini, insya Allah. Bulan haram ya. Bulan haram itu penting untuk Baik, kita manfaatkan. Dan kalau para ulama, para sahabat Nabi malah ya menjadikan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini menjadi luar biasa ya untuk ibadah sahih, ya. Bahkan sahih. ada yang saum selama 9 hari gitu ya. Masya Allah. Jadi bukan hanya di 9 hari di eh, Awal, puasa eh, di tanggal 9, tapi juga di tanggal 1 sampai 9 itu juga ada yang berpuasa sampai full. Dan ya, itu juga silakan, dan beribadah itu menjadi sebuah keutamaan karena di bulan haram ini dilipat gandakan pahala, dan juga yang berdosa juga dilipatkan ya, Rabb. dosanya saja. Ya, Baik jemaah, udah siap-siap kajian lagi ya biasanya di iya, hari Kamis. insya Allah. Baik jemaah yang dengan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu nasihatnya, sharingnya tentang bagaimana healing ya, dan menghindari dari galau.
Dan banyak doa-doa yang nanti akan udah share juga, karena kalau di hadis-hadis Nabi terlalu banyak ya, doa yang banyak sekali, doa yang harus kita hafal kalau ingin benar-benar kita selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Kalau terhindar. kita buka Hisnul Muslim ketemu semua insya Allah. Silakan buka aplikasinya ya, di apa doanya itu ada banyak doa untuk kegalauan. Nah, Ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya. Kalau belum dihafal ya silakan dibaca saja, tapi juga dipahami artinya. Jangan sampai membaca tapi tidak paham artinya, dan itu baik. untuk memperkokoh apa namanya sebuah doa ya. Baik, sebagai penutup mungkin saya mengingatkan kembali untuk diri saya dan juga jamaah semuanya. Mari kita manfaatkan pagi ini dengan keberkahan di sedekah. Sedekah pagi menjadi upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kalau tadi ada yang galau ya, galau salah satunya di eh, terapi ya, tidak hanya dengan sholat, ngaji Quran, dan juga dengan sedekah. Karena orang yang senang berbagi dengan orang lain adalah sebuah bukti cinta kita terhadap orang lain. Biasanya akan mudah eh, hatinya tersentuh dan mudah semua persoalan hidupnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalau yang ada sedang sakit di pagi ini, jamaah mungkin juga keluarganya atau yang lainnya, semoga Allah angkat penyakitnya, dan juga kalau ada yang sedang kesulitan, Allah juga angkat kesulitannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين